Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allah bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah meringankan langkah kita untuk datang ke Masjid Nurul Iman Kampung Cibadak. Orang beriman seharusnya hatinya terpaut dengan rumah Allah, terpaut dengan masjid. Setiap kali dipanggil, panggilan azan itu adalah panggilan Allah, seruan ilahi. Setiap kali kita dipanggil, kita mesti merasa terpanggil. Sepatutnya 5 waktu ya, sepatutnya 5 waktu. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia masjid dan imam yang bertugas. Tadi imam kita membaca rakaat pertama surah Az-Zumar. Mungkin jemaah sering mendengar surah ini dibaca. Jadi permulaan pengajian maghrib kita lihat surah Az-Zumar ayat 71 halaman 466 Quran Mushaf Madinatul Munawwarah. Ayat ini tentang kejadian yang pasti berlaku. Kejadian yang pasti berlaku, fakta yang akan terjadi yang sangat menakutkan. Yang sangat menakutkan, yang berhubungan dengan keadaan dalam neraka, bahwa orang yang masuk neraka itu akan ditanya nanti. Dalam surah lain juga banyak ya. Dalam surah Yasin ada, dalam suratul Mulk ada, dan surah-surah lain juga tentang pertanyaan yang akan diajukan kepada ahlun nar. Penghuni neraka akan ditanya nanti, diajukan pertanyaan di sini apa? Wa qala lahum khazanatuha. Petugas-petugas di neraka bertanya kepada orang yang masuk neraka, alam ya'tikum rusulun minkum. Kamu tidak didatangi Rasul. Ada kamu didatangi Rasul dulu? Yang ditanya tentang Rasul ya. Sampai tidak seruan Rasul kepada masyarakat Kampung Cibadak? Rasulullah, ini bisa dibagikan Pak ya? Ini bisa dibagikan? Bisa dikasih nanti. Bagian nanti. Rasulullah SAW tentang salat berjamaah, karena kita berada di masjid ya, tentang salat berjamaah saja pernah bangkit sesudah salat menanya orang yang tidak datang salat. Tahu tidak masyarakat Kampung Cibadak yang Nabi Muhammad pernah bangkit sesudah salat menanya orang yang tidak datang? Subhanallah. Di sini pertanyaannya umum. Alam ya'tikum rusulun minkum. Adakah sampai Rasul kepada kamu? Sampai tidak pesan Rasul, nasihat Rasul? Yatlu alaikum ayati rabbikum. Rasul yang membacakan ayat-ayat kalamullah. Jadi tugas pertama berinteraksi dengan kalamullah. Yatluna alaikum ayati rabbikum.
Kita rata-rata pandai mengaji, pandai baca Quran ya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama tentang kalamullah. Ada enggak dibaca Quran di rumah? Sebagai ajaran Rasul. Suami ada baca Quran, istri ada baca Quran, anak-anak macam mana? Ini inti pertanyaan. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Satu, tentang Al-Quran. Subhanallah. Tentang Al-Quran. Maka bagi kita yang jauh masanya dengan Rasulullah SAW, tugas itu dilaksanakan oleh ayah dan ibu. Tugas itu dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah sebagai ganti ayah dan ibu. Artinya kamu baca Quran enggak? Sampai enggak risalah message Al-Quran? Itu pertama. Yang kedua, wa yunzirunakum. Sampai enggak warning, peringatan, inzar. Dalam awal Baqarah, anzartahum am lam tunzirhum katanya. Dalam surah Yasin begitu juga. Sampai ndak inzar sama kamu, peringatan sama kamu. Orang beriman harus merasa diberi inzar dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi dua pertanyaan pokok. Kemudian dijawab oleh penduduk neraka. Ada jawabannya di sini. Qalu bala. Ada sampai. Jadi mereka sampai ajaran Islam sama mereka. Kalau tidak sampai itu masalah ya. Berarti message itu sampai. Bala ada. Subhanallah. Inilah pembukaan ya, renungan tentang ayat yang dibaca imam. Karena zaman dulu sahabat Nabi melihat Al-Quran itu wejangan, Al-Quran itu hidangan, Al-Quran itu santapan, makanan rohani yang wajib kita nikmati. Wajib Quran, wajib dibaca, wajib didengar, wajib disampaikan, wajib diterangkan, wajib diamalkan, wajib diperjuangkan. Itulah sebagai pembukaan. Kemudian kita beralih kepada judul ataupun materi yang jadi sorotan malam ini, pengajian maghrib Masjid Nurul Iman Kampung Cubada, tentang Sayyidul Istighfar. Ini juga himbauan Nabi. Nabi pernah mengajar yang namanya Sayyidul Istighfar. Mungkin kita sudah biasa mengamalkannya, tapi tidak salah kalau kita bincangkan juga di sini. Sayyidul Istighfar ini hikmatnya, fadilatnya dalam hadis sahih. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, di awal malam seperti maghrib ini, kalau ditakdirkan orang itu meninggal dunia pada malamnya, insya Allah menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Kalau dibacanya sesudah subuh dengan yakin, kemudian si bapak atau ibu itu meninggal pada hari yang dia paginya membaca Sayyidul Istighfar, insya Allah dijamin Nabi dapat jannah, dapat surga. Untuk permulaan kita baca sama-sama karena kertasnya sudah diberi ya. Kita baca serentak dengan niat beristighfar. Inilah salah satu cadangan untuk jadi amalan kita di tahun 2024 yang baru masuk, baru seminggu ya. Jadi kita baca saja. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Artinya ada, catatan pun ada.
Yang paling menarik di sini yang tidak kalah penting, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah rabbi. Rabbi ini perlu kita singkap maknanya. Dalam tafsir, termasuk tafsir Imam Qurtubi rahimahullah, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Juzai dan lain-lain, demikian juga kamus-kamus induk dalam bahasa Arab. Arab itu mempunyai makna antara lain al-ilah, Tuhan, al-malik, pemilik, as-sayyid, ketua, al-murabbi, pendidik, penterbiah, al-mudabbir, yang pengatur, al-muslih, pencipta kemaslahatan, al-mutasarrif, yang mengatur segala kejadian, al-jabir, penutup kekurangan, al-ma'bud, Tuhan yang disembah, al-mutammim, yang menyempurnakan segala urusan, al-mun'im, yang beri nikmat, al-qayyim, yang menjaga. Al-qayyim sama maknanya dengan al-qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kita membaca Sayyidul Istighfar yang diawali dengan Allahumma anta rabbi, kita perlu paham makna rabbi. Rabbi itu bukan artinya Tuhan saja. Kalau kadang anak-anak ditanya di sekolah, apa arti alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Bukan Tuhan saja, itu baru satu maknanya ya. Nah, jadi ini satu hikmah agar kita belajar tentang Ar-Rabb. Dalam salat berapa kali kita menyebut Ar-Rabb? Dalam doa iftitah disebut Rabb. Dalam Fatihah disebut Rabb. Semasa rukuk disebut Rabb. I'tidal Rabbana walakal hamd. Masa sujud disebut Rabb, subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara sujud disebut Rabb, rabbighfirli. 5 kali rakaat pertama. Nanti kita sholat isya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat disebut Rabb berulang kali, maka kita perlu memahami makna Rabb. Subhanallah, subhanallah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah rabbi. La ilaha illa anta, tiada ilah selainmu. Khalaqtani, saya ini makhluk ciptaanmu. Kita ingat bahwa kita ini ciptaan Allah. Wa ana abduk, saya juga hambamu. Allah itu ma'bud. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata', saya terikat dengan janji setia terhadapmu sebatas kemampuanku. Kita ada janji dengan Allah. Janji kita asyhadu an la ilaha illallah. Janji kita terikat dalam syahadah yang wajib dia baca dalam salat waktu tahiyat, dan kita dengar dikumandangkan melalui pembesar suara di menara-menara masjid waktu azan dan qamat. Kita ada keterikatan dengan Allah, ada keiltizaman, maka kita yakin bahwa kita banyak kelemahan, lalu kita mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu, lindungilah aku dari kejahatan yang kulakukan. Kita banyak kelemahan, banyak dosa. Dosa kalau belum dipadam dengan tobat, dosa itu besar resikonya terhadap kehidupan manusia. Subhanallah. Maka kita memohon perlindungan Allah agar dijaga dari bahaya dosa. Wa'udzul abu'ulaka bi ni'matika alayya, abu'ulaka bi ni'matika alayya. Kita menyadari kita itu banyak nikmat. 24 jam kita menerima nikmat Allah. Kita berbalut nikmat, kita berselimut nikmat. Kalau orang itu ingat nikmat Allah, lalu dia ingat nikmat itu perlu disyukuri, itu yang perlu ya. Tapi kadang-kadang nikmat tidak diingat. Maka dalam ayat lain kita diperingatkan, summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nanti dari kemudian Allah akan menanya nikmat. Ada masjid di kampung kalian, kampung Cibadak? Ada. Bukan hanya satu masjid di sini. Ada dengar azan? Ada. Sehat? Sehat. Perlu naik kendaraan ke masjid? Bagi yang jauh mungkin perlu, bagi yang dekat tidak perlu. Itu akan ditanya nanti.
Karena kita selalu silap, kita mengatakan di sini wa abu bidzambi. Saya masih tegak berbuat dosa terhadapmu ya Allah. Maka intinya, isinya faghfirli. Nah, faghfirli, kalau kita lihat catatan di sebelah kiri itu ya, kita boleh baca berulang kali faghfirli, faghfirli, faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hanya engkaulah yang memberi ampunan ya Allah. Ini makna secara ringkas. Kemudian tercatat juga di sini sejarah ulama dalam kitab yang berjudul Ihfazillah Yahfazka, Ihfazillah Yahfazka, karya Dr. Aid Al-Qarni, ulama tersohor ini ya. Karyanya ini dibaca di seluruh dunia, yang bertajuk pengarang bukunya La Tahzan. Ini pengarang buku La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah, masih hidup, masih berdakwah, masih menulis, masih berceramah. Seluruh dunia mendengar ceramahnya, seluruh dunia membaca tulisannya. Tulisan yang paling terkenal La Tahzan, jangan sedih, kitab motivasi. Waktu saya bertugas di Brunei Darussalam dulu, ada jemaah meminta tolong beliin buku ini di Kuala Lumpur. Waktu pergi ke Kuala Lumpur ditanya toko buku itu sudah habis katanya. Cina pun beli buku itu katanya, bukannya orang Islam saja. Tolong dicari, bisa diorder melalui Shopee, La Tahzan, jangan sedih. Sebagai umat Islam yang Allah sebagai Rabb, Allahu Rabbi anta Rabbi, tidak perlu bersedih. Itulah isi bukunya ini. Subhanallah. Jadi kembar buku ini Ihfazillah Yahfazka namanya. Pengarang yang sama, Dr. Aid Al-Qarni, menulis banyak buku. Yang paling terkenal La Tahzan, Don't Be Sad, bahasa Inggrisnya. Judul bahasa Inggris, jangan sedih. Bahasa Arabnya La Tahzan, bahasa Indonesia juga La Tahzan. Dikekalkan judul itu dalam bahasa Indonesia. Artinya jangan sedih. Umat Islam tidak mungkin sedih kalau dia ada Allah di hatinya. Jadi dalam buku Ihfazillah Yahfazka dimuat oleh Dr. Aid Al-Qarni hafizahullah, kisah seorang ulama meninggal dunia. Lalu jemaah yang masih hidup sempat berkomunikasi, bertanya dengan ulama yang sudah terbaring di liang lahat. Ini banyak ditulis oleh orang-orang saleh. Kisah-kisah orang yang saleh yang sudah meninggal masih bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup. Banyak ditulis. Lalu ditanya oleh jemaah, apa kabar di liang lahat sana? Apa kabar di alam kubur, di alam barzah, di liang lahat? Kalau di sini katanya bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah? Jawab syekh yang ditanya, Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Masalah besar yang dialami oleh orang dalam kubur, dosa. Kalau mati membuat dosa, dosa akan menyiksanya, dosa akan mengazabnya. Dia akan gelisah dalam kubur. Subhanallah, subhanallah. Allah mengampuni dosaku semuanya, kata syekh yang ditanya. Lalu ditanya oleh jemaah, apa rahasianya? Apa amalan Tuhan dan apa yang Tuhan nasihatkan untuk kami amalkan? Kata ulama itu, perbanyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Inilah Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Banyaklah membaca Sayyidul Istighfar, kata syekh itu. Maka kita angkat tajuk, judul, materi kuliah maghrib di Masjid Nurul Iman tentang rahasia Sayyidul Istighfar. Mungkin selama ini kita pernah baca atau sudah hafal, tapi tidak tahu kisah-kisah ataupun keterangan mengenainya, maka kita hidangkan untuk agenda kita
di tahun baru 2024. Ditambahkan di sini dengan keazaman niat kita, tekad kita. Keazaman itu tekad ya. Bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Keazaman azam kita, tekad kita. Saya sebagai pencinta surga berjanji dan berazam menjadikan penghulu istighfar ini jadi amalan dan doa harian saya, istri, suami, dan ahli keluarga tersayang, supaya kehidupan kami lebih bermakna dengan menerapkan sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalau kita singkap, tadi sudah dibicarakan dengan ringkas, paling kurang ada 8 hikmah yang tersirat di balik yang tersurat, yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Subhanallah. Nomor 1, mengakui kerububiahan, ketuhanan dan keesaan Allah. Allahumma anta rabbi. Rabb itu Allah. Dengan catatan tadi, Rabb itu maknanya bukan Tuhan saja ya. Pengurus, penjaga, pencipta kemaslahatan, pendidik, pemberi nikmat, penjaga dan lain-lain sebagainya. Allahumma anta rabbi, engkaulah rabbi ya Allah, jagalah aku. Penjagaan Allah ini kata ulama ada 2. Penjagaan Allah kepada manusia ada 2. Pertama, penjagaan umum, semua dikasihnya nyawa. Tak sembahyang pun dikasih nyawa, tak Islam pun dikasih nyawa. Itu penjagaan umum. Yang bukan manusia pun, kucing, makhluk-makhluk darat, makhluk dalam hutan, makhluk dalam air, diurus oleh Allah kehidupannya secara fisik. Itu satu pengurusan. Pengurusan kedua kata ulama tentang kehidupan rohani, bukan jasmani saja. Orang itu kalau dijaga Allah rohaninya, mau dia pegang Quran, mau beristighfar, mau berzikir, mau mendengar azan, mau menyahut dan memenuhi panggilan azan. Orang yang dijaga jasmani dan rohaninya. Subhanallah. Ini maksud Rabb antara lain ya. Yang kedua, mengakui kehambaan si hamba, bahwa hamba ini adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita lihat tadi, khalaqtani wa ana abduk. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita ingat Allah sebagai khalik, kita ini khalq ataupun makhluk. Kita bukan milik kita. Anda bukan milik Anda. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami. Semuanya milik Allah. Yang ngasih nyawa, yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengatur segalanya Allah. Yang menjaga hati kita, jantung, buah pinggang, organ-organ, perjalanan darah, emosi, otak, semua Allah yang kontrol. Jadi kita ingat khalaqtani wa ana abduk. Kemudian poin yang ketiga, membarui keazaman, tekad tadi itu ya. Kita membarui keazaman terhadap janji setia terhadap Allah. Wa ana ala ahdika. Ini keazaman, ini janji. Saya ini terikat dengan janji terhadapmu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu. Kita berjanji ingin mematuhi Allah sebatas kemampuan. Itu maksud Sayyidul Istighfar ini. Ada janji di sana, ada pembaharuan janji. Kemudian nomor 4, kita mengakui kejahatan dan kelemahan diri sendiri sembari bermohon perlindungan dan penjagaan Allah dari kejahatan tersebut. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Lindungilah aku ya Allah, ampunlah dosaku, jagalah aku bukan jasmani saja, rohani juga. Qalbi, nafsi, nafsunya, emosinya, hatinya, minta dijaga Allah. Subhanallah. Kehidupan hakikat ataupun kehidupan hakiki manusia adalah kehidupan hati. Kalau dia mati, semua kita akan meninggal. Fisik jasad nanti akan hancur, kecuali orang yang dijaga Allah dalam kubur. Tapi
rohaninya, kalbunya tidak mati, kata ulama. Yang mati jasad, hatinya, hati nuraninya tidak mati. Kalau kita mati, semua mati, sama dengan makhluk lain berarti. Tetapi tidak, mati itu hanya pertukaran, peralihan era. Era alam fana berubah dengan era alam barzakh. Orang itu kalau mengurus jasmani rohaninya waktu hidup, dalam era alam barzakh dia akan dijaga Allah dengan baik. Subhanallah, subhanallah. Jadi poin nomor 4, kita mengetahui kejahatan yang kita lakukan, kita ada kelemahan, kita mohon perlindungan penjagaan Allah agar kita terselamat dari kejahatan tersebut. Nomor 5, mengakui banyak menerima berbagai jenis nikmat dan limpah kurnia Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Itu poinnya bahasa Arabnya ya. Nikmat kita dah sebut tadi, nikmat hidup, nikmat akal, nikmat tenaga, nikmat oksigen, nikmat air, nikmat bumi, nikmat matahari, nikmat siang, nikmat malam, nikmat rumah kediaman, nikmat ahli keluarga, nikmat suami bagi istri, nikmat istri bagi suami, nikmat anak, menantu, cucu, jiran, jemaah, nikmat rakyat, nikmat pemimpin, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat masjid, nikmat masjid dekat dengan rumah. Subhanallah, nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat keyakinan. Wabil akhirati hum yuqinun. Sebut dalam awal Al-Baqarah. Kita berbaloi nikmat, maka kita wajib membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saat kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ingatlah secara umum nikmat yang tidak terhingga yang kita terima dari Allah 24 jam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Nikmat itu perlu disyukuri. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nikmat itu perlu disyukuri. Kalau nikmat itu disyukuri, dia akan bertambah. Kualitas dan kuantitas juga ada kalanya. Ataupun balik kurang, kualitasnya bertambah walaupun kuantitasnya tidak nampak pertambahannya dan pertumbuhannya, tapi paling kurang kualitas akan bertambah. Orang mukmin yang mau membaca Quran, dibacanya sejus hari, tidak sama dengan orang yang tidak membaca Quran. Orang beriman yang mau membaca Quran bila dia salat, tidak sama dengan yang tidak membaca Quran. Orang beriman yang mau datang sembahyang subuh, tidak sama dengan yang tidak datang sembahyang subuh. Orang beriman yang mau tahajud, subhanallah, kekusutan hidupnya akan selesai, yang keruh akan jernih, yang kusut akan selesai dengan sholat tahajud. Kalau tidak mau tahajud, kusut bertambah kusut, keruh bertambah keruh. Na'udzubillah. Begitu janji dalam Islam. Jadi sangat penting sekali. Poin nomor 5, kita mengaku banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Subhanallah. Poin nomor 6, kita kita mengaku bahwa masih tegak berbuat dosa terhadap Allah. Wa abu'u bizambi. Saya masih tegak berbuat dosa kepadamu ya Allah. Mulutnya belum dapat dikontrol dengan baik, matanya, telinganya, anggota badannya, hatinya, subhanallah, masih kadang-kadang tidak sadar fasilitas anggota badan, fasilitas organ-organ yang diberikan Allah, masih kadang-kadang terbuat dosa, masih terlakukan dosa melalui nikmat tadi. Maka kita mengatakan, mengaku wa abu'u bizambi, saya mengakui saya masih tegak berbuat dosa terhadapmu. Intinya nomor 8, faufirli, ampunlah dosaku ya Allah. Nah, ini intinya. Jadi
bisa diulang-ulang ya. Kata kalau kita lihat catatan tuh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kita bisa kita ulang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Khalaqtani wa ana abduk. Masing-masing bagian ini bisa diulang-ulang sehingga masuk dalam hati. Terakhir sekali, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nomor 8. Kita memuji Allah bahwa Allah itu mengampun dosa. La yaghfiru dzunuba illa ant. Kita mengangkatkan, merafakkan pujian sanjungan bahwa Allah yang memberi maghfirah, keampunan. Subhanallah. Jadi dalam hadis, kalau teks Arabnya dikatakan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini dengan yakin, dari mana datangnya yakin? Dia mesti faham. Kalau dia tidak faham, mungkin keyakinannya di lidah saja, tidak sampai ke hati. Nah, yakin secara lisan, secara hati juga kita mesti belajar. Kita mesti belajar. Subhanallah, subhanallah. Sayyidul Istighfar ini untuk sendiri. Artinya apa? Suami mesti tahu, suami istri mesti tahu, suami istri mesti baca kedua-duanya, anak juga, cucu juga. Kalau ada anak cucu yang belum hafal, ayolah diajar kepada mereka supaya nanti bila kita berpulang ke rahmatullah ada warisan al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat yang kita wariskan kepada ahli keluarga kita. Dalam pada itu di sini ada dilampirkan istighfar yang dulu bahkan sampai sekarang masih banyak membacanya di masjid-masjid, di musalla-musalla. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim, min kulli dzambin azim wa min kulli ma'siyatin shaghira wa kabira, zahira wa batina, qawlan wa fi'lan, ta'atan wa ibadatan, 'amdan wa khata'a, sirran wa jahra. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Alim. Amin. Astaghfirullahalazim li wa li ahli wa li ashabi wa lil muslimin. Pernah saya mengisi pengajian di Selangor, Malaysia. Ada jemaah bangkit sesudah pengajian, katanya istighfar ini juga diajarkan oleh guru saya sama saya, katanya. Jelasnya kita mesti rajin beristighfar. Tahun 2024 kita jadikan tahun banyak beristighfar. Sama ada istighfar yang sudah kita sorot tadi, penghulu istighfar, ataupun istighfar lain. Istighfar dalam Quran juga perlu kita semak, termasuk istighfar yang padat, singkat dan padat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Baqarah ini ayatnya semua 286 saja. Arti surah ayat yang terakhir suratul Baqarah yang diawali dengan amanar rasulu, yang sepatutnya dibaca sesudah maghrib ataupun paling lambat waktu isya ataupun sesudah isya. Mungkin jemaah rata-rata sudah hafal ayat 2 terakhir suratul Baqarah. Kita baca dulu, kita akan singkap istighfar yang terdapat dalam 2 ayat terakhir ini. Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Istighfar yang dimaksudkan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini juga sepatutnya jadi amalan kita di samping kita membaca Sayyidul Istighfar. Subhanallah. Istighfarnya pendek dan ini untuk menyeluruh ya, bukan untuk sendiri. Kalau tadi Sayyidul Istighfar untuk diri sendiri, ini untuk semuanya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah. Istri bisa beristighfar dengan niatkan suaminya, anak, cucu dan
menantu dan ahli keluarga. Setiap orang bisa meniatkan untuk orang lain, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Di sini kita ingatkan bahwa kita akan kembali kepada Allah. Di ayat terakhir ada juga di bawah, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Padat dengan maknanya. Mungkin satu waktu nanti kita bisa menyorot tentang fadilat istighfar yang terdapat dalam ayat 285, 286 suratul Baqarah. Istighfar yang rata-rata kita selalu baca, istighfar yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa waktu terusir dari surga, waktu terusir dari jannah, terusir dari rahmat Allah karena satu dosa saja, melanggar satu kesalahan, sudah terusir dari rahmat Allah. Memakan buah terlarang, itu saja silapnya, sudah tersingkir dari rahmat. Subhanallah. Lalu Allah mengajar Nabi Adam. Apa ayatnya? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menerima, bertalaki, diajar oleh Allah tentang istighfar. Disebut dalam suratul Baqarah, tapi teks istighfarnya tidak disebut dalam Baqarah. Teks istighfarnya disebut dalam surah Al-A'raf. Ceritanya dalam surah Baqarah, tapi doanya dalam surah Al-A'raf halaman 153 ayat 23 yang rata-rata kita selalu baca. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini semuanya sangat bermanfaat. Masing-masing ada kelebihannya, ada hikmahnya. Yang jelas tentang Sayyidul Istighfar memang sebut dalam hadis, siapa yang menekuni membaca ini, yakin akan isinya, yakin akan kandungannya, maksud tujuannya, insya Allah surga jadi miliknya. Kita baca lagi ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Alangkah baiknya kalau ahli keluarga mau berkumpul, suami mau duduk dengan istrinya, dengan anak-anaknya, sama-sama membaca istighfar ini sebagai zikrullah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita duduk di rumah berdua dengan suami, berdua dengan istri, ataupun anak-anak juga ikut, nanti malaikat akan datang ke rumah kita. Subhanallah, mengundang malaikat ke rumah hanya duduk berhalaqah, berzikrullah bersama ahli keluarga, atau duduk bertazkirah bersama ahli keluarga. Orang sekarang jarang yang melakukan duduk bersama keluarga untuk membuka ruang, membuka kesempatan bagi malaikat datang ke rumah. Dalam hadis sering disebut oleh guru-guru kita, hadis sahih muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, kalau kita berkumpul di rumah, datang malaikat ke rumah kita. Ada malaikat yang ditugaskan Allah, petugas malaikat yang khusus, malaikatullah, kerjanya mencari di mana orang berkumpul. Sekarang malaikat datang ke masjid Nurul Iman Kampung Cibada karena kita berkumpul di sini. Kerja malaikat itu meliput, melihat apa kerja jemaah. Kemudian setelah selesai acara, nanti malaikat melaporkan kepada Allah, menyampaikan jumlah muslimat berapa, jumlah muslimin berapa, kalau ada anak-anak, kalau ada anak muda, remaja berapa orang. Itu disampaikan kepada Allah dalam hadis sahih.
Kemudian dalam laporan itu Allah sempat menginterview, menanya malaikat beberapa pertanyaan. Ini yang unik nih. Kalau kita lakukan di rumah juga malaikat akan menanya apa kerja orang di rumah itu. Yang menanya Allah ya. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang mereka baca? Jawabannya katalah, mereka membaca Sayyidul Istighfar. Berapa kali mereka baca? 3 kali contohnya ya. Kemudian mereka, kenapa mereka berkumpul? Karena mencintaimu ya Allah. Begitu dalam hadis itu ya. Sudahkah mereka melihat zatku, kata Allah? Belum lagi ya Allah, kata malaikat. Bagaimana kalau mereka melihat zatku? Kata malaikat, kalau mereka melihat zatmu ya Allah, mereka makin rajin nanti berzikir, mengingatimu, memujimu. Allah bertanya lagi, mereka mau apa sebenarnya? Padahal Allah itu maha tahu ya. Allah itu lebih tahu tentang perihal kita, tapi masih bertanya kepada malaikat, mereka mau apa sebenarnya? Kenapa bapak dengan ibu itu berkumpul membaca Sayyidul Istighfar? Kata malaikat, mereka mau jannahmu ya Allah. Sudahkah mereka melihat jannah, melihat surga? Kata malaikat, belum lagi. Oh, itu nanti di sana, dari kemudian nanti. Bagaimana kalau mereka terlihat surga itu? Allah bertanya kepada malaikatnya. Kata malaikat, kalau mereka terlihat jannah, mereka akan lebih tekun, lebih rajin, tidak mau jemu berzikir kepadamu. Kemudian ditanya Allah lagi, apa yang mereka takuti sebenarnya? Apa yang mereka risaukan? Kata malaikat, mereka takut neraka-Mu ya Allah. Mereka takut azab neraka. Allah bertanya selanjutnya, adakah mereka pernah melihat neraka? Belum lagi ya Allah, kata malaikat. Bagaimana kalau mereka sudah terlihat neraka itu? Allah bertanya, jelas malaikat, kalau mereka nampak neraka, tentu mereka semakin rajin, semakin yakin, semakin confident, yakin. Terakhir sekali, ini paling menarik ya. Allah mengatakan kepada malaikat yang meliput aktivitas zikir berjamaah di masjid, di rumah, di kantor, di mana? Kata Allah, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampuni. Subhanallah. Rajin mengadakan zikir berjamaah ini sepatutnya ya, agar kita menyelamatkan diri dan ahli keluarga. Inilah agenda kita untuk menyelamatkan diri dan insan tersayang dalam tahun 2024 sebagaimana tertera dalam judul di atas. Jadi terakhir sekali kita baca lagi, mudah-mudahan lekat di hati kita yang sudah hafal Sayyidul Istighfar ini, mungkin semoga semakin bermanfaat untuk dirinya dan ahli keluarganya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adhina wa adhana ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma bi 'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyina ma'alimtal hayata akhiran lana wa tawaffana idza 'alimtal wafata akhiran lana. Allahumma wa nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa nas'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab wa nas'aluka na'iman la yanfad wa nas'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa nas'aluka ridha ba'dal qada wa nas'aluka bardal 'aishi ba'dal maut wa nas'aluka ladzatan nazri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wa la fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا مجيب السائلين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.